Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pagi, Pak. Kembali lagi ya. Kita bertemu pada kesempatan kali ini pada pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran atau materi yang akan kita bahas pada minggu ini, terlebih dahulu kita akan berdoa agar dimudahkan penyerapan materi maupun hal yang Bapak akan sampaikan kepada kalian. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya kita absensi terlebih dahulu ya. Dimulai dari Eli Rismawati. Ada, Pak. Ya, bagus. Dan Felinda Septi. Hadir, Pak. Ya, bagus. Kemudian Wiwit Prihatini. Hadir, Pak. Ya, sudah semuanya ya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang bakal kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas atau belajar bersama nih mengenai kata baku. Nah, sebelumnya anak-anak udah pernah dengar belum apa itu kata baku? Coba Bapak pengen dengar pendapat dari Eli Risma. Apa itu kata baku? Halo, Eli Risma. Jangan-jangan tidur. Ya, Pak. Apa itu kata baku? Coba. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Nggak bakal Bapak marahin. Nggak. Ya, baik. Menurut saya, kata baku itu kata yang sesuai dengan KBBI, Pak. Ya, bagus. Kemudian Bapak pengen dengar coba jawaban dari Felinda. Ya, pengertian kata baku sendiri ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya itu sudah benar dan serta bersumber dari bahasa baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya, udah Ya, sekian. benar ya. Pendapat dari Eli Risma dan Felinda benar sekali, kata baku itu berasal dari KBBI, ejaan yang disempurnakan. Nah, untuk lebih memahami mendalam, Bapak akan mencoba untuk share screen nih. Sebentar. Udah kelihatan belum anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, kalau sekarang udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah. Materinya sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sudah ya. Nah, kita masuk ke awal dulu nih, pengertian umum, secara umum mengenai kata baku. Nah, diharapkan kalian itu memperhatikan ya agar materi yang Bapak sampaikan kali ini dapat dipahami. Nah, nanti jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya, nggak usah malu-malu ya. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian kata baku. Nah, tadi sudah disebutkan juga sama Eli sama Belinda, kata baku itu apa? Nah, kata baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai
dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan. Terus kemudian kata baku juga dapat didefinisikan sebagai kata yang sudah benar dari segi aturan maupun ejaan menurut kaidah bahasa Indonesia. Nah, kalian tahu nggak kaidah bahasa Indonesia itu biasa disebut apa? Coba Wiwit lihat ini. Tahu nggak apa itu kaidah bahasa Indonesia? Biasanya disebut apa? Saya tidak tahu, Pak. Oh, belum tahu ya, belum pernah dengar ya. Iya, Pak. Ya, jadi Bapak jelaskan ya. Jadi maaf. Jadi kaidah bahasa Indonesia ini sering kita sebut atau kita kenal dengan ejaan yang disempurnakan atau biasa disingkat EYD atau tata bahasa baku. Kemudian kita lanjut setelah pengertian ada ciri-ciri kata baku. Nah, bisa kalian lihat ya di layar. Nah, agar penggunaan kata yang digunakan benar dalam tulisan maupun ucapan, perlu diketahuinya ciri-ciri terkait kata baku agar dapat lebih dipahami. Nah, secara umum ciri-ciri kata baku adalah sebagai berikut nih. Nah, kata baku itu tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya Contohnya adalah kata ekspor nih. Kata ekspor bakunya adalah biasa, EKSPOR. Namun ketika berubah menjadi ekspor ditambah T, maka kata tersebut tidak baku. Kemudian kata baku tidak dipenuhi bahasa daerah. Contohnya saya merupakan kata baku dari pengungkapan menunjuk saya. Kemudian kata tidak bakunya adalah gue. Nah, saya mau bertanya ke Wiwit nih, Wiwit. Biasanya kalau daerah Wiwit itu biasa menyebut saya itu dengan bahasa apa? Kalau di daerah saya itu biasa menggunakan kata inyong. Begitu, Pak. Nah, kata inyong tersebut merupakan contoh kata yang tidak baku ya, anak-anak. Nah, jadi kata baku untuk pengungkapan identitas diri yang bakunya yaitu saya. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Apa ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum kita lanjut ke yang berikutnya? Bisa, Pak. Bisa juga, Pak. Ya, bisa dilanjutkan ya. Nah, kemudian ciri yang berikutnya yaitu bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Terus memiliki arti yang pasti, tidak berlebihan dan tidak rancu. Nah, contohnya ini mengesampingkan. Itu adalah kata yang baku. Kemudian kata tidak bakunya adalah mengenyampingkan. Kemudian contoh kata yang berikutnya yaitu ada berkali-kali. Berkali-kali itu adalah contoh kata baku. Yang tidak bakunya merupakan berulang kali. Jadi kata yang bakunya berkali-kali, kata yang tidak bakunya berulang kali. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Nah, ada yang tahu nggak maksud dari pleonasme itu apa? Coba Bapak pengen bertanya ke Eli nih. Coba Eli, gimana pendapatnya? Jadi, pleonasme itu pemakaian kata yang lebih dari apa yang diperlukan. Wah, bener ya. Tahu dari mana nih? Oh, dari layar ada ternyata. Ya, bener ya. Jadi, arti kata pleonasme yaitu pemakaian kata yang lebih dari apa yang diperlukan. Jadi, kata baku itu tidak butuh
arti pleonasme. Nih, contoh katanya yaitu para dosen. Biasanya kan kita menyebut kata yang jamak atau kalimat yang jamak itu banyak sekali ya, ada banyak para dosen, terus kemudian sekali saja, hanya sekali saja. Nah, contoh kata bakunya dari penyebutan kalimat jamak yaitu hanya cukup menggunakan satu kata jamak saja. Contohnya para dosen. Nah, para dosen adalah contoh kata baku. Nah, contoh yang tidak bakunya adalah banyak para dosen. Sudah banyak, pakai para itu kan merupakan salah satu kalimat yang berlebihan. Jadi tidak dibutuhkan lagi dalam sebuah kata baku. Kemudian contoh yang lain sekali saja. Nah, sekali saja merupakan contoh kata baku yang sesuai. Kemudian yang tidak sesuainya itu hanya sekali saja. Sudah hanya terus kemudian sekali kan menjadi rancu, menjadi tidak efektif. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Barangkali dari kalian masih ada yang dibingungkan, silakan tanyakan saja. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada juga, Pak. Ya, sampai di sini Bapak rasa kalian udah mulai paham ya sedikit-sedikit mengenai kata baku itu seperti apa. Nah, selanjutnya Bapak akan coba tanyakan nih, Bapak tunjuk satu-satu. Coba dimulai dari Eli Rismawati, coba carikan Bapak salah satu contoh kata tidak baku dan kata bakunya seperti apa. Ya, baik. Saya akan memberikan contoh kata baku. Untuk kata bakunya itu yang pertama apotik. Itu yang baku ya, Pak. Terus yang tidak baku itu apotek. Terima kasih. Ya benar ya apa yang disampaikan Eli. Jadi tadi kata tidak bakunya adalah apotek. Kemudian kata bakunya yaitu apotek. Coba selanjutnya Mbak Felinda apa nih? Kalau untuk kata bakunya itu aktif, tapi kalau untuk kata tidak bakunya itu aktif pakai P. Itu, Pak. Ya benar ya. Kata bakunya tadi aktif dan kata tidak bakunya yaitu aktif. Jadi kata yang baku itu diakhiri dengan huruf F. F, 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 F. Kami ya sampai di sini ya. Coba yang terakhir nih. Wiwit apa nih coba contohnya. Coba Bapak pengen denger. Iya, Pak. Kalau dari saya, contoh katanya itu atlet untuk kata yang tidak baku dan atlet untuk contoh kata bakunya. Seperti itu, Pak. Makasih. Ya betul sekali ya yang disampaikan Wiwit. Nah, pinter-pinter juga nih muridnya Bapak. Ya. Nah, terus kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ya Bapak rasa kalian sudah paham lah ya apa itu kata baku, terus kemudian pengertiannya apa, contohnya seperti apa, dan ciri-ciri kata baku itu seperti apa. Nah, pada kesempatan yang berikutnya nanti pertemuan selanjutnya, nah pada pertemuan kali ini Bapak akan kasih kalian tugas nih sebagai bukti bahwa kalian itu sudah paham betul dengan atau terkait dengan materi kata baku. Nah, yaitu tugasnya adalah kalian harus mencari minimal 50 kata baku yang ada di KBBI yang harus kalian cari.
boleh apa saja ya kata bakunya. Yang penting bisa kalian pahami dan bisa kalian ingat. Ya, mungkin itu tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Tenggatnya itu kapan ya, Pak? Nah, tenggatnya sampai minggu depan, karena minggu depan bakal kita bahas ulang. Terima kasih. Pak, Izin izin Pak. bertanya, Ya, gimana, Wid? dikerjain gimana ya Pak? Di Word atau ditulis tangan? Ya, gimana ya? Agar kalian ingat gini aja. Kalian tulis tangan di selembar kertas atau bisa di selembar folio. Nah, tujuannya agar kalian ingat dan kalian tambah paham. Contoh-contoh kata baku apa saja yang kalian tulis di selembar kertas itu. Gimana? Setuju semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya, cukup ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih juga kalian sudah berpartisipasi nih, dengan penuh semangat di pelajaran kali ini, di pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.